Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus-rumus di dalam Excel untuk pengolahan angka-angka. Baik, ini ada sebuah contoh. Misalnya ada 10 mahasiswa eh, yang telah melakukan ujian akhir semester dengan nilai seperti pada Excel ini ya. Jadi ada 70, 60 dan seterusnya. Dan nilai-nilai ini akan kita coba menghitung berapa jumlahnya, berapa ratanya, berapa nilai minimum maksimumnya, kemudian berapa ratanya dan seterusnya. Dan dari nilai-nilai ini kemudian kita juga akan mencoba membuat pengkategorian. Ya, kalau 70 nanti kategori nilai A, apa, B, apa, C atau D dan seterusnya. Kemudian nilai indeksnya berapa, misalnya kalau A itu 4 dan seterusnya ya. Kemudian dari masing-masing kategori tadi itu kita akan coba untuk melakukan pengkodean juga ya. Baik, yang pertama kita akan coba bagaimana menghitung jumlah. Jadi kita klik di sel yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlahnya berapa ya. Kemudian kita cari di kanan atas ada tanda kayak huruf E begitu ya. Ini kayak huruf E ya, sigma begitu. Kemudian kita klik di sana, ada pilihan namanya sum ya, SUM sum. Nah, ini kita klik aja di situ. Nah, kita pastikan bahwa eh, sel yang akan dijumlahkan tadi itu sudah benar ya. Kalau dalam hal ini dia mulai dari C2 sampai C3 ya, sampai dengan eh, C12. Berarti ini sudah benar, tinggal di enter. Ya, ketemulah jumlahnya 740 ya. Itu jumlah total. Ini kalau seandainya kita menggunakan kalkulator terlalu lama. Kalau ini jumlahnya cuma 10 masih lumayan lah, masih bisa ditangani dengan kalkulator. Tapi kalau sudah ratusan, ribuan begitu ya, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kalau pakai rumus ini dalam hitungan detik udah selesai ya. Demikian juga ketika kita mau menghitung rata, ini juga butuh waktu yang lama kalau menggunakan kalkulator biasa ya. Sehingga menggunakan Excel pekerjaan itu jauh lebih bisa disingkat. Nah, kalau rata bagaimana? Kita sama klik yang tadi ya, sigma tadi, maka di bawahnya itu ada average ya, average. Ya, kita klik. Nah, di sana average. Nah, average yang mana yang akan kita hitung juga sama, mulai dari C3 sampai C13. Ada C12 ya, sorry ya. Kita 13-nya kita ganti C12 ya, karena dari 10 peserta ya, 10 mahasiswa misalnya. Kemudian di enter, maka average-nya langsung ketemu 74 ya. Rata ya, rata atau min ya, min, rata atau average sama itu ya, rata. Jadi nilai rata-ratanya adalah 74. Kemudian bagaimana dengan nilai paling rendahnya? Kalau ini dilihat sepintas sudah kelihatan sebenarnya. Nilai paling rendahnya adalah 60. Tapi kalau jumlahnya itu tadi ratusan, ribuan, pasti kita akan pusing menentukan berapa nilai terendahnya gitu ya. Jadi caranya adalah sama, diklik di tempat tadi juga ya, di kanan atas itu, kemudian ada min, maka kita bisa klik di sana minnya berapa. Nah, kita pastikan bahwa sel yang akan kita amati adalah betul nilai minimum maksimumnya, yaitu mulai dari C3 sampai C12. Kemudian di enter. Nah, betul kan nilainya 60. Bagaimana dengan nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya juga sepintas bisa kita lihat karena datanya cuma sedikit. Kalau datanya banyak juga pasti pusing kepala kita ya. Sehingga kita juga klik yang tadi itu, yang di kanan atas ya, di sigma itu ya. Ada max ya, maxnya itu diklik, kemudian kita pastikan juga untuk sel yang akan kita amati ada di sel berapa benar kebenarannya ya. Jadi C3 sampai C12, diklik lagi. Nah, ketemulah 90 ya, 90. Oh, ini double ya, average sama min ya.
Jadi kita delete aja nih yang average-nya ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau melakukan perkalihan misalnya begitu ya. Saya kepengen misalnya mau mengalihkan antara misalnya rata dengan nilai minimumnya misalnya ya. Jadi ratanya kan 74, minimumnya adalah 60 misalnya. Kita ingin membuat perkalihan di situ. Ya, tinggal diklik aja tuh sama dengan ya, kalau ini saya bikin manual aja, sama dengan kita klik yang nilai yang akan kita perkalikan. Misalnya tadi ratanya 74, kita mau perkalikan dengan nilai minimumnya misalnya. Nah, pengalinya adalah kita klik yang kasih bintang begitu ya, dikasih bintang, kemudian dikalikan atau klik lagi dengan angka yang akan dikalikan, misalnya nilai minimumnya, diklik. Nah, kalau sudah di enter, nah ketemulah angkanya 4440. Sekarang pembagian sama juga, selalu diawali dengan sama dengan ya, sama dengan, kemudian angka berapa yang mau dibagi, misalnya jumlah ya, jumlah dibagi dengan angka minimum misalnya. Nah, pembaginya menggunakan garis miring kayak gini ya, garis miring. Perhatikan di sini garis miring, kemudian kita klik nilai yang sebagai pembaginya, misalnya nilai minimumnya, misalnya kita klik kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti kita sudah menentukan mau saya bagi 10 misalnya, boleh silahkan dibagi 10 misalnya, atau dibagi 15 misalnya. Intinya tinggal ditulis aja di situ angkanya berapa untuk membaginya ya. Setelah itu baru kita klik oke, ketemulah 12,33 ya, itu hasil pembagian. Bagaimana kalau untuk pengurangan, misalnya minimum maksimumnya ini saya kurangin, berapa selisihnya begitu ya. Maka kita juga menggunakan angka sama dengan dulu, sama dengan begitu ya. Kemudian klik untuk pada kolom maksimum, kemudian dikurangi ya, strip begitu ya, dengan nilai minimumnya, misalnya di sini kita klik. Setelah itu di enter. Nah, ketemulah hasil pengurangannya adalah 30 ya, 30. Nah, masing-masing angka ini kita akan coba untuk melakukan pengkategorian. Ya, ini agak lumayan jelimet begitu ya, sehingga kita harus hati-hati, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena salah satu aja salah ngeklik, salah ngetik begitu ya, itu bisa nggak mau ya, jadi rumusnya itu tidak bisa ya. Misalnya 70 ini kita akan 70, 80, 90 dan seterusnya, itu kita akan kategorikan ya menjadi huruf ya, misalnya huruf A, B plus B, C plus C dan seterusnya ya. Kita kasih sama dengan dulu, kemudian ini ya, if kemudian tanda kurung, kemudian kita klik nilai yang akan kita kategorikan, klik di sini ya, di C3, kemudian ada tanda kurang dari sama dengan. Kalau 70 itu nilainya kurang dari berapa ya? Oh ya, ini kita inventaris dulu ya, jadi dari nilai-nilai yang terendah dulu berapa begitu ya. Kalau nilainya misalnya saya bikin pengkategorian ini aja biar gampang ya, contoh gampangnya saya menggunakan rata aja deh ya, rata. Jadi saya menggunakan nilai ratanya di sana 74 ya. Jadi misalnya kurang dari 74,00, maka atau 74 gitu aja boleh ya, atau mau dikasih 00 boleh. Kemudian kita kasih tanda pemisahnya menggunakan titik koma, kemudian tanda petik 2 di atas, kita kasih kategori misalnya kurang ya, kurang ya. Kemudian tanda petik 2 lagi, jangan lupa, kemudian titik koma. Kemudian karena ini hanya ada 2 kategori ya, maka kita langsung
tambahkan petik 2 lagi, karena lebih dari 74 itu adalah baik ya, kita sebut baik misalnya ya, baik, nilainya baik. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda petik lagi ya, ditutup dengan tanda petik lagi. Kemudian karena di awal tidak ada kurung, maka kita kasih tanda kurung lagi ya, tanda kurung. Kalau sudah di enter, nah ini muncullah kurang begitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya baru tinggal kita tarik aja ke bawah begini, set begitu ya. Nah akhirnya keluarlah semuanya nilainya. Nah bagaimana untuk indeksnya? Misalnya saya copy aja dari sini ya, di copy, kemudian indeksnya ini saya menggunakan misalnya kalau baik itu ya, misalnya kalau kurang dari 74 misalnya indeksnya 2 misalnya ya, atau 2,5 misalnya. Kalau yang lebih dari 74 indeksnya misalnya 3,5 ya, misalnya begitu, 3,5. Nah kita tinggal enter. Nah berarti ini ya, jadi nilai indeksnya seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, nggak mengikuti yang seharusnya menggunakan pengindeksan atau pengkategorian yang benar tadi ya. Karena nanti kalau 70 kan ada kategorinya, kalau misalnya huruf A, B, C dan seterusnya. Oh ya, ini keliru saya ini, maaf. Ini kalau misalnya 70 ini saya kasih nilai, boleh nanti misalnya kategori kurang dan sebagainya ya. Kemudian kalau untuk coding juga sama, saya menggunakan ini lagi ya, saya copy lagi ini rumusnya. Kemudian saya taruh di tempat coding tadi, saya copy paste. Kemudian yang nilainya kurang dari 74 tadi kurang ya, saya kode 1 misalnya. Kemudian yang nilai lebih dari 74 saya kode 2 ya, seperti ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah barulah muncul pengkodean ya, kode ada, kemudian indeksnya ada, kategori ada. Nah misalnya nih ternyata ada remedi misalnya ya, hasil remedi untuk yang nilainya kurang dari 74 silakan remedi misalnya begitu. Ternyata ada perubahan nilai misalnya pada nomor responden 2, misalnya pada B itu ya, pada nomor 2 dengan atas nama B nilainya berubah menjadi 80 misalnya. Nah seperti ini. Nah ini kan otomatis ke belakang udah berubah semua ya, jadi kategorinya berubah menjadi baik, kemudian indeksnya juga berubah, kodenya juga otomatis berubah begitu ya. Jadi itu cara singkat ya, cara mengolah angka menggunakan Excel. Nah bagaimana sekarang kalau kita ingin membuat lintas halaman ya, atau sheet ya. Misalnya saya buka lagi, ini ada sheet baru ya, sheet baru. Di sini ada nomor misalnya begitu ya, ada nomor, kemudian ada nama tadi, terus misalnya di sini ada nilai juga ya, atau kategori ya, atau kategori ya misalnya ya. Ini bisa kita gunakan rumus, misalnya nomor ya, untuk nomor 1 ya kita bisa tulis manual begini juga bisa ya, tarik sampai nomor 10 tadi kalau tidak salah ya, 10 orang begini ya. Kemudian namanya, kalau seandainya namanya panjang-panjang nggak kepengen salah ya, kita langsung copy aja dari depan begitu ya. Tapi ngopinya ini bisa di blok seperti ini, kemudian di copy. Kalau enggak ya bisa menggunakan rumus ya. Jadi biar nanti kalau di depan berubah, di belakang ikut berubah. Kalau seandainya di copy seperti ini, di blok kemudian kita copy begitu, maka di depan berubah, di belakang nggak akan berubah begitu. Kalau nomor urut kan otomatis lah nanti ya. Nah kita akan
mencoba mengopi nama ini ke sheet 2 dengan cara menggunakan rumus ya. Jadi nama ini kita klik kemudian sama dengan ya, sama dengan karena di sini bunyinya sheet 1 ya kita tulis sheet 1, tapi diawali dengan petik 1 dulu ya, tanda petik 1 dulu, sheet ya, sheet 1 begitu ya. Kemudian petik lagi, kemudian tanda seru ya. Kemudian tadi ada di sel keberapa begitu ya. Tadi itu ada di sel keberapa ya, kita lihat dulu ya. Ada di sel I3 ya, I3. Kita balik lagi ke sini, I3 ya, I3. Nah ini udah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa tarik ke bawah. Nah jadi misalnya di depan kita rubah, misalnya namanya bukan A B C D sampai J, misalnya yang B ini berubah menjadi X misalnya begitu ya, jadi X seperti ini ya, maka yang di halaman kedua juga akan berubah X. Nah seperti ini ya. Kemudian pengkategorian juga sama. Pengkategorian itu dia ada di kolom berapa ini, K3 ya. Jadi K3 ini kita juga buat kayak tadi ya, sama dengan petik 1 sheet ya, sheet 1 petik lagi tanda seru K3. Nah ini udah keluar, kita tarik seperti ini. Nah ini misalnya kita mau mengcopy dari sheet sebelumnya kayak gitu ya, dengan tampilan yang nanti kalau di sheet 1 berubah maka di sheet berikutnya juga akan berubah. Misalnya nih nilai untuk, misalnya kita rubah lagi nih, ternyata yang I itu namanya bukan I tapi misalnya Y misalnya ya, namanya Y. Kemudian nilainya juga salah nih, misalnya bukan 70 tapi 90 misalnya ya, maka kategorinya akan berubah. Nih kita enter ya, kategori akan berubah, maka yang di belakang juga akan berubah. Kategorinya untuk yang nomor 9 itu Y, nomor 9Y baik. Nah itu jadi dengan rumus tadi itu dia akan mengikuti data awal ya. Kalau data awalnya berubah maka di belakang-belakangnya juga akan ikut berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi di awal ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa menghubungi saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.